Pahala menyebut geng ini memiliki kemampuan yang sangat canggih dalam menyamarkan harta kekayaannya. Ia mengibaratkan geng di Ditjen Pajak itu memiliki kemampuan jurus silat yang lihai. Hal ini membuat KPK memerlukan waktu untuk memahami pola dan gerakan mereka. Namun, dia enggan membeberkan pola pegawai pajak menyembunyikan harta mereka. Namun, ia memastikan mereka begitu lihai. Mantan Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, memenuhi panggilan KPK pada hari ini untuk mengklarifikasi harta kekayaannya senilai 15,7 miliar rupiah. Eko datang ditemani sang istri, Ari Murnianti, dan juga dua orang lainnya. Hingga sore ini klarifikasi terhadap harta milik Eko Darmanto masih berlangsung. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan rekan jurnalis Tribunnews, Ilham Rian Pratama. Silakan Ilham. Ya, Sarah dan Tribuners, benar apa yang sudah disebutkan tadi. KPK pada hari ini mengklarifikasi harta kekayaan milik ex Kepala Kantor Bea Cukai Jogja, Eko Darmanto, sebesar 15,7 miliar rupiah. Eko datang bersama sang istri, yaitu Ari Murnianti. Begitu tiba di gedung KPK pagi tadi, Eko tidak banyak bicara. Ia hanya menyebut akan menyampaikan semuanya ketika klarifikasi terhadap dirinya telah selesai. Hingga sore ini, Tribuners, KPK masih mengklarifikasi harta milik Eko Darmanto tersebut. Diketahui, Tribuners, pengklarifikasian terhadap harta Eko ini tidak lepas dari gaya hedonis Eko yang kerap memamerkan asetnya di media sosial. Klarifikasi harta Eko juga merupakan buntut dari telah diperiksanya mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo beberapa hari lalu, di mana sebelumnya KPK mendapat informasi mengenai adanya kelompok ASN berharta fantastis di Kemenkeu. KPK menyebut para pejabat tersebut saling terkoneksi satu sama lain, sehingga hal ini yang menyebabkan KPK mentargetkan untuk memeriksa Eko Darmanto. KPK juga telah menyampaikan tadi melalui pesan tertulis bahwa masih akan memeriksa satu lagi pejabat Kementerian Keuangan, namun untuk identitasnya belum bisa disampaikan untuk saat ini. Demikian saya dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan Ilham Rian. Kasus kekayaan tak wajar Rafael Alun Trisambodo bakal menyeret nama-nama lain pegawai pajak. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan mengumumkan satu pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang akan diminta klarifikasi terkait harta kekayaannya pada Selasa 7 Maret 2023 kemarin. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan KPK akan memeriksa mantan pejabat Bea dan Cukai terlebih dahulu. Hal tersebut sebelum mengungkap kekayaan ganjil pegawai pajak selain Rafael. Ia mengatakan pemeriksaan terhadap pegawai pajak ini akan menunjukkan bagaimana pola geng di lingkungan Ditjen Pajak. Menurut Pahala, Rafael memang memiliki banyak teman di lingkungan Ditjen Pajak. KPK mengendus terdapat pola yang digunakan kelompok tersebut dalam menyamarkan kekayaan mereka. Pahala sebelumnya menyebut bahwa lingkungan Direktorat Jenderal Pajak memang terdapat semacam geng. Istilah ini tak merujuk pada komplotan seperti anak sekolah. Yang tersebut merupakan semacam jejaring para pegawai pajak yang terhubung karena irisan pendidikan dan perjalanan karir. Pahala menyebut geng tersebut memiliki kemampuan yang sangat canggih dalam menyamarkan harta kekayaannya. Ia mengibaratkan geng di Ditjen Pajak tersebut memiliki kemampuan jurus silat yang lihai. Hal ini membuat KPK memerlukan waktu untuk memahami pola dan gerakan mereka. Pahala enggan membeberkan pola pegawai pajak menyembunyikan harta mereka, namun ia memastikan mereka begitu lihai. Menurut Pahala, salah satu pola pegawai pajak dalam menyamarkan hartanya adalah dengan menggunakan nomine. Nomine merupakan modus yang kerap digunakan pelaku tindak pidana pencucian uang atau TPPU untuk menyamarkan harta hasil kejahatan. Mereka menggunakan nama orang terdekat untuk melakukan transaksi perbankan hingga membeli aset. Mereka juga bisa menggunakan nama perusahaan. Dalam laporannya, mereka hanya akan mencatat kepemilikan lembar saham. Pahala mengatakan penggunaan nomine atau nama orang lain tersebut dilakukan geng Ditjen Pajak untuk menghindari laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Meski demikian, KPK yakin bahwa aset tersebut dibeli atas nama pegawai pajak terkait. Nominal harta yang berputar dalam dugaan penyamaran harta ini, Pahala menuturkan jumlahnya cukup besar. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK menduga terdapat pihak pencuci uang profesional atau professional money launderer
yang bekerja dengan Rafael. PPATK juga memblokir rekening sejumlah pihak terkait Rafael, termasuk konsultan pajak. Belakangan Ivan menyebut konsultan pajak itu diduga melarikan diri ke luar negeri. Selain itu, PPATK juga mengungkap adanya mantan pegawai Ditjen Pajak yang bekerja pada konsultan pajak tersebut. Sementara itu, KPK pusing karena terduga nomine Rafael melarikan diri ke luar negeri. Sebab data transaksi perbankan konsultan pajak tersebut berada di tangan PPATK. Di sisi lain, KPK belum memerlukan pemeriksaan secara langsung terhadap nomine tersebut. Dan terakhir mungkin next-nya kayak apa, kita pastikan sesudah yang bersangkutan pasti ada lagi. Orang-orang lain yang kita kan dengar juga ada gengnya, ada ini, itu. Tapi kita kan perlu tahu polanya. Sekali lagi teman-teman, ini bukan bukan sederhana, ya sulit sih ya pasti gitu, bukan sederhana dalam arti ini kan orang keuangan bener, dia tahu banget gimana cara kesana kemari, jadi kita ingin polanya dulu dapat, nanti baru ke yang lain. Dan tambahan sedikit yang Jogja juga kita sedang dalami LHKPN-nya. Rekening mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo dan keluarganya telah diblokir, termasuk pula rekening atas nama istrinya Ernie Meike Torondek dan anak-anaknya yang termasuk Rafael, yaitu Mario Dandi Satrio. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, Ivan Yustiavandana, membenarkannya pada Selasa 7 Maret ini. Dia mengatakan bahwa rekening keluarga Rafael dan pihak-pihak terkait kini telah dibekukan. Jumlah rekening yang diblokir, kata Ivan, mencapai puluhan juta. Salah satu di antaranya PPATK mengendus adanya laporan profesional money launderer atau pencucian uang profesional. Menurut Ivan, transaksi keuangan para nomine itu cukup intens dan dilakukan dalam jumlah besar. Meski demikian, Ivan belum berkenan menyebut jumlah perputaran uang dalam indikasi pencucian uang oleh Rafael. Belakangan, konsultan yang diduga menjadi nomine Rafael itu melarikan diri ke luar negeri. PPATK juga menyebut bahwa terdapat 2 mantan pegawai Ditjen Pajak yang menjadi nomine Rafael. Mereka bekerja pada konsultan tersebut. Masyarakat memang menyoroti harta kekayaan mantan Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo sebesar 56,1 miliar rupiah setelah anaknya Mario Dandi Satrio melakukan penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor. Rafael kemudian dipanggil ke KPK pada 1 Maret lalu untuk dimintai klarifikasi terkait harta kekayaan yang dinilai tidak wajar. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pihaknya telah memeriksa transaksi dari 6 perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo. Sri Mulyani mengatakan hasil pemeriksaan itu nanti akan disampaikan oleh KPK. Kementerian Keuangan juga telah selesai menginvestigasi harta kekayaan milik Rafael. Kegaduhan soal gaya hidup hedonisme dan dugaan tindak pencucian uang oleh pejabat disentil langsung oleh Presiden Joko Widodo saat membuka sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Kamis 2 Maret. Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa kekecewaan masyarakat terhadap para pejabat negara adalah hal yang wajar. Ia pun mengingatkan agar aparat pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang baik dan tak berlaku arogan, apalagi pamer harta. Baik di lapangan maupun di kementerian, di media sosial, karena peristiwa di pajak dan biaya cukai, saya tahu betul mengikuti kekecewaan masyarakat terhadap aparat kita, aparat pemerintah. Dan hati-hati, tidak hanya urusan pajak dan bea cukai, ada kepolisian dan juga aparat hukum lainnya, terhadap birokrasi yang lainnya. Dan kalau seperti itu ya, kalau menurut saya
pantas rakyat kecewa. Karena pelayanannya dianggap tidak baik, kemudian aparatnya perilakunya jumawa dan pamer kuasa, kemudian pamer kekayaan, hedonis. Oleh sebab itu saya minta kepada seluruh menteri dan kepala lembaga untuk mendisiplinkan para di bawahnya, memberitahu apa-apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang boleh dilakukan. Sebagaimana diketahui, aksi pamer harta para pejabat negara ini telah menimbulkan kekecewaan dari masyarakat yang dituangkan di media sosial. Tak hanya masyarakat, sejumlah tokoh juga ikut angkat bicara terkait hal ini. Mantan Ketua PBNU Said Akil Siraj bahkan sempat mewanti-wanti akan menyerukan aksi tak bayar pajak bagi warga Nahdlatul Ulama atau NU bila Rafael terbukti melakukan penyelewengan dana pajak. Dikatakan oleh Said Akil, bahkan keputusan tersebut mengacu pada kitab kuning dan para imam serta ulama. Seruan ini juga pernah digaungkan pada saat kasus Gayus Tambunan beberapa tahun lalu. Hal tersebut pun sampai membuat Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY mengutus staf susnya untuk menemui Said Akil. Sementara itu terkait kasus Rafael, Direktur Jenderal Pajak Kemenku Suryo Utomo menemui langsung Ketua PBNU Yahya Khalil Stakuf di kediaman pribadinya pada Kamis 2 Maret. Suryo Utomo lantas meminta untuk memisahkan antara kasus dan kewajiban. Ditekankan oleh Suryo bahwa membayar pajak adalah kewajiban yang dampaknya dirasakan oleh masyarakat. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyatakan telah mengetahui 2 nama mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Kementerian Keuangan yang bekerja menjadi bawahan konsultan pajak. Konsultan pajak tersebut diduga menjadi nomini Rafael Alun Trisambodo untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaannya. Informasi itu dikatakan Pahala Nainggolan pada Senin 6 Maret 2023. Namun demikian, Pahala enggan membeberkan nama 2 mantan pegawai pajak tersebut. Informasi keterlibatan mantan pegawai pajak sebelumnya diungkapkan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK Ivan Yustiavandana. Ivan mengungkapkan berdasarkan data PPATK, terdapat mantan pegawai DJP yang bekerja di bawah konsultan terduga nomini Rafael Alun Trisambodo. Selain itu, Ivan mengatakan pihaknya juga mendapatkan aduan dari masyarakat yang menyebut konsultan pajak terduga nomini Rafael melarikan diri ke luar negeri. Sementara itu, KPK mengaku tak pusing terkait kabar kaburnya konsultan pajak ini ke luar negeri. Menurut Pahala, transaksi perbankan konsultan pajak tersebut masih di PPATK. Sebelumnya PPATK telah memblokir sejumlah rekening nasabah yang diduga menjadi nomini Rafael. Salah satu di antaranya adalah konsultan pajak. PPATK mengendus adanya peran profesional money launderer atau PML, yakni pencuci uang profesional. Menurut Ivan, transaksi keuangan para nomini itu cukup intens dan dilakukan dalam jumlah besar. Meski demikian, Ivan belum berkenan menyebut berapa jumlah perputaran uang dalam indikasi pencucian uang Rafael Alun Trisambodo. Masyarakat menyoroti harta kekayaan mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak DJP Rafael Alun Trisambodo sebesar 56,1 miliar rupiah seusai anaknya Mario Dendi Satrio melakukan penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor, David. Mario diketahui publik kerap memamerkan gaya hidup mewah di media sosialnya. KPK saat ini sedang mengusut kekayaan Rafael Alun, menilai jumlah harta yang dimilikinya mencurigakan. Sebab Rafael Alun yang sebelumnya menjabat sebagai pejabat eselon 3 di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, jumlah harta tersebut tak sesuai dengan profil gajinya. Kalau dibilang jual massal gitu, ya kita pastilah Mario, kita pasti amati gitu kalau ada namanya. Ini sekarang kita angkut nama-nama penjualnya ke Irjen Kementerian Keuangan. Ini nama-nama ini pegawai siapa sih? Gitu. Kita menduga kan ini pegawai Dirjen Pajak, tapi sebenarnya namanya udah kita kumpulin
dan sore ini kita bawa ke Irjen Kemenkyu untuk dicarikan. Ada nggak nama pegawainya? Bisa jadi bukan pajak, bisa jadi istrinya, anaknya, nggak tahu kita. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan menelusuri terkait temuan mutasi rekening senilai 500 miliar rupiah milik Rafael Alun Trisambodo. Transaksi mencurigakan ini merupakan hasil temuan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Sebelumnya, PPATK telah memblokir puluhan rekening yang terkait dengan Rafael Alun. Dilansir oleh Tribunnews Rabu 8 Maret, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan penelusuran oleh pihaknya bakal membutuhkan waktu. Dikatakan oleh Ali bahwa penyidik perlu strategi dalam penelusuran ini. Adapun PPATK sebelumnya telah memblokir sebanyak 40 rekening terkait dengan Rafael Alun. Sepanjang 2019 hingga 2023 ditemukan transaksi senilai 500 miliar rupiah. Transaksi ini tentu janggal karena tidak sesuai dengan profil Rafael sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Terlebih dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, Rafael hanya melaporkan memiliki harta sebanyak 56,1 miliar rupiah. Meski begitu, PPATK menolak menyebutkan jumlah uang dalam puluhan rekening tersebut. PPATK juga meyakini bahwa harta yang dimiliki Rafael melebihi LHKPN bila dilihat dari transaksi tersebut. Ali Fikri berujar, temuan dari PPATK serta LHKPN menjadi petunjuk untuk mengusut kekayaan tak wajar Rafael ke tahap penyelidikan. Dalam hal ini, kewenangan KPK adalah penindakan terhadap kasus korupsi, suap, dan pencucian uang. Apabila ditemukan unsur pidana lain, maka akan ada mekanisme sendiri dan dapat dilimpahkan kepada penegak hukum lain. Selesai dicopot jabatannya, Rafael Alun Trisambodo kini dipecat sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Pemecatan ini buntut Rafael Alun yang terbukti melakukan pelanggaran tindak pidana pencucian uang. Bahkan 40 rekening milik Rafael Alun beserta keluarganya telah diblokir. Hal tersebut disampaikan oleh Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh kepada kontan.co.id pada Selasa 7 Maret. Yang mengatakan Rafael Alun telah dipecat lantaran terbukti melakukan pelanggaran disiplin berat. Kini Rafael sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin. Sebelumnya mantan pegawai pajak itu sempat mengajukan pengunduran diri namun ditolak. Hal itu berujung pada nasibnya yang dipecat sebagai ASN secara tidak hormat. Awan mengatakan kini Rafael sedang menyelesaikan kasusnya dengan Kemenkeu. Namun informasi tersebut belum dibeberkan secara langsung oleh staf khusus Menteri Keuangan yakni Justinus Prastowo yang mengatakan akan menyampaikan informasi terkait pemecatan Rafael sebagai ASN dalam konferensi pers. Rencananya konferensi pers itu diadakan hari ini Rabu 8 Maret 2023. Sejauh ini rekening Rafael hingga keluarganya yang mencapai 50 miliar rupiah itu telah diblokir. Tercatat ada lebih dari 40 rekening yang diblokir oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Pak Dirjen ada di sini agar yang bersangkutan segera dibebas tugaskan. Kepala Kantor Bea dan Cukai Daerah Istimewa Yogyakarta Eko Darmanto yang viral karena bergaya hedon di sosial media bernasib sama seperti Rafael Alun Trisambodo, di mana Eko Darmanto juga akan dicopot dari jabatannya buntut aksinya yang kerap pamer harta. Kabar ini disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara dalam konferensi pers terkait viralnya Eko Darmanto pada Rabu 1 Maret 2023. Suhasil Nazara menginstruksikan kepada Direktorat Jenderal Bea Cukai untuk membebas tugaskan Eko Darmanto secepat mungkin. Ia menegaskan agar Dirjen Bea Cukai bisa secepat mungkin melaksanakan titahnya. Hal itu dilakukan untuk mempermudah pemeriksaan yang akan dilakukan pada Eko Darmanto. Suhasil menyebut bahwa unggahan Eko Darmanto di media sosial dinilai menunjukkan perilaku pamer yang berlebihan.
di mana hal itu tidak sesuai dengan kepantasan sebagai aparatur sipil negara atau ASN Kementerian Keuangan. Sementara itu, Suhasil menyebut bahwa Direktorat Jenderal Bea Cukai melalui Direktorat Kepatuhan Internal dan Sekretaris Ditjen DJBC telah memanggil Eko Darmanto. Dari hasil penelusuran tim DJBC, Suhasil menyebut bahwa pesawat yang dipamerkan Eko di sosmed merupakan milik Federasi Aerosport Indonesia atau FASI. Lebih lanjut terkait motor gede yang juga dipamerkan di sosmed, diakui Eko Darmanto bahwa moge tersebut adalah pinjaman. Hal itu berdasarkan pemeriksaan oleh Direktorat Kepatuhan Internal Bea Cukai. Meski begitu, Eko mengakui bahwa dirinya memiliki motor gede yang tidak dilaporkan dalam LHKPN. Oleh sebab itu, Suhasil menginstruksikan kepada Direktorat Jenderal Bea Cukai untuk membebas tugaskan Eko Darmanto secepat mungkin. Terkait dengan unggahan foto yang bersangkutan yang berlebihan atau pamer, yang bersangkutan telah mengakui kesalahannya dan berjanji akan memperbaiki. Dalam rangka memudahkan pemeriksaan, saya telah menginstruksikan kepada Direktorat Jenderal Pajak, Pak Dirjen ada di sini, agar yang bersangkutan segera dibebas tugaskan secepat mungkin. Media sosial kembali dihebohkan dengan aksi pejabat yang pamer harta di media sosial. Setelah Rafael Alun dan Eko Darmanto, kini publik dibuat geger dengan keluarga Kepala Bea Cukai Makassar, Andi Pramono. Gaya hidup mereka pun disorot seusai anak dan istrinya kepergok memamerkan kemewahan. Sebuah akun di Twitter bernama @partaisosmed menyoroti aksi dari keluarga Andi Pramono. Lewat unggahnya pada Selasa 7 Maret 2023, akun itu mengunggah sebuah video yang memperlihatkan rumah mewah diduga milik sang pejabat. Adapun rumah mewah bercat putih itu disebut berada di kawasan legenda wisata Cibubur. Akun tersebut juga mengunggah foto dua wanita yang diduga istri dan anak dari Andi Pramono. Keduanya tampak tengah berfoto di depan cermin. Akun tersebut juga menjelaskan saat ini akun media sosial keduanya diduga istri dan anak Andi Pramono sudah ditutup. Hal itu karena dalam unggahan mereka disebut kerap pamer harta termasuk saat jalan-jalan ke luar negeri dengan tiket first class. Akun itu pun menyoroti merek pakaian yang dipakai kedua wanita yaitu Balenciaga. Selain itu, akun tersebut juga mengunggah video yang diduga anak Andi Pramono tengah menjadi bintang iklan dari merek sepatu lokal. Pada video tersebut tampak latar belakang yang menjadi tempat iklan itu memiliki kemiripan dari video pertama yaitu rumah mewah diduga milik Andi Pramono. Sementara itu, Tribunnews.com pun telah menghubungi jubir Kementerian Keuangan Justinus Prastowo untuk meminta keterangan terkait unggahan itu. Pihak redaksi juga menghubungi Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi Pahala Nenggolan. Namun hingga berita ini diturunkan, dari keduanya belum memberikan respons. Di tengah kabar PPATK memblokir puluhan rekening milik keluarga Rafael Alun Trisambodo, kini viral di media sosial curhatan Christopher Diaksadharma alias Masto. Pasalnya kakak kedua Mario Dandi itu belak-belakan mengaku lelah menjadi orang miskin. Diketahui PPATK telah membekukan total harta Rafael Alun yang menyentuh angka 500 miliar rupiah. PPATK juga memblokir rekening Mario Dandi Satrio, terduga pelaku penganiayaan David, anak pengurus GP Ansor. Sementara kekayaan Rafael kini menjadi bidikan PPATK dan KPK, sosok anak-anak sang mantan pejabat turut disorot. Selain Mario Dandi, sang kakak juga menjadi perbincangan. Sosok Masto yang diduga kakak Mario Dandi mendadak disorot lantaran curhatannya di media sosial viral. Sebelum kasus Mario Dandi viral, rupanya Masto sudah tenar di beberapa kalangan netizen. Karenanya kala dicap buruk usai putus dari mantan pacar, Masto memberikan klarifikasi dalam siaran langsung akun Instagramnya. Dalam akun Instagramnya, Masto terlihat hidup sederhana dengan sang istri. Hal itu berbeda dengan Mario Dandi yang kerap memamerkan harta kekayaan sang ayah. Terkait kehidupannya, Masto sempat curhat bahwa dirinya lelah hidup miskin dan memilih untuk membangun usahanya. Namun video tersebut sebenarnya direkam ketika Masto baru saja berpisah dari mantan kekasihnya yang merupakan seorang selebgram. Mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak DJP Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo diketahui telah melakukan transaksi janggal senilai 500 miliar rupiah.
Sejumlah 40 rekening yang terafiliasi dengan akun rekening milik pribadi Rafael Alun dan keluarga. 40 rekening itu kemudian dibekukan atau diblokir. Hal itu diungkapkan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana pada Selasa 7 Maret 2023 kemarin. Ivan juga membenarkan jumlah uang yang ada di 40 transaksi itu senilai 500 miliar rupiah. Menurut Ivan, nilai transaksi Rafael sebesar 500 miliar rupiah tersebut bukanlah nilai dana, melainkan nilai mutasi rekening mulai dari 2019 hingga 2023. Mutasi rekening soal RAT dan pihak-pihak yang PPATK duga terkait individu atau badan hukum. Ivan sebelumnya membenarkan bahwa rekening yang diblokir termasuk atas nama istri Rafael, Ernie Meiga Torondek. Selain itu juga anak-anak Rafael termasuk Mario Dendi Satrio 20 tahun yang saat ini berstatus tersangka penganiayaan. PPATK pun telah melakukan pemblokiran rekening seorang konsultan pajak. Hal itu lantaran diduga menjadi perpanjangan tangan dugaan tindak pidana pencucian uang mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo. Ivan sempat menyebut PPATK menduga ada tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Rafael Alun. Ia menyebut PPATK juga mensinyalir adanya keterlibatan pihak lain dalam hal tersebut. Sebelumnya harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo sebesar 56,1 miliar rupiah menjadi sorotan setelah Mario Dendi menganiaya D 17 tahun. Dia merupakan anak seorang pengurus GP Ansor. Kebiasaan Mario Dendi memamerkan gaya hidup mewah melalui media sosial lantas terkuak oleh warganet. PPATK pun menyatakan sudah mengendus transaksi mencurigakan Rafael sejak 2003. PPATK menyatakan sudah mengendus transaksi mencurigakan tersebut sejak tahun tersebut. PPATK pun menyatakan sudah. Maksud kami, Ivan mengatakan transaksi nomine cukup intens dengan jumlah yang besar. PPATK juga menduga terdapat pihak yang berperan sebagai pencuci uang profesional. Pencucian uang tersebut dibalik harta kekayaan Rafael. Sang konsultan pajak yang menangani Rafael diduga melarikan diri ke luar negeri. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkapkan maksud kami kesulitan untuk menyeret pejabat yang tidak melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara ke ranah pidana. Deputi Pencegahan KPK Pahalaning Nainggolan menyebut pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme tak mengatur hal tersebut. Pahala menyebut pejabat yang tak lapor LHKPN hanya diberi sanksi administrasi. Kekayaan Rafael Alun baru ditelusuri setelah anaknya Mario Dendi tersandung kasus penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor. Menurut Pahala, kerjasama KPK dengan Kemenku dan pihak-pihak terkait juga diharapkan bisa membantu keterbatasan dari pelacakan kekayaan pejabat. Sebab Indonesia belum memiliki RUU perampasan harta. Nah, jadi yang bersangkutan ini sebenarnya masuk di outliers, karena kita periksa. Kita pernah periksa yang bersangkutan 2018 untuk periode 2015, 2016, 17, 18. Hasilnya kita terbitkan laporannya 23 Januari 2019. Dan karena dari laporan itu, menurut kami punya keterbatasan untuk menjangkau dari mana asal semua harta yang dilaporkan. Jadi kami berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, kita bilang ini kita periksa gitu. Hasilnya hartanya ini, kita cek ke lapangan yang secara administratif disebut di laporan itu oke. Yang secara administratif banknya disebut bank ABCD istri anaknya itu benar. Tidak ada rekening di luar itu atas nama yang bersangkutan, anak dan istri yang tidak dilaporkan. Waktu itu begitu. Tapi kok kita merasa nggak dengan angka kekayaan dan transaksi bank yang sangat aktif, kita merasa kayaknya ada yang nggak pas nih gitu ya. Waktu itu 2019 kita datang, oleh karena itu hampir tidak ada tindak lanjut yang signifikan sesudah itu. Gitu. Nah, kita lihat lagi bahwa yang bersangkutan ini poin yang kedua, baru menjadi wajib lapor itu 2011. Rafael Alun Trisambodo disebut memiliki geng di lingkungan Ditjen Pajak. KPK mengendus terdapat pola yang digunakan kelompok itu dalam menyamarkan kekayaan mereka.
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini, Selasa 7 Maret, akan memeriksa satu pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Pemeriksaan itu berkaitan dengan kasus harta mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun yang tidak wajar. Pegawai yang diperiksa dicurigai satu geng dengan Rafael dan diduga ada kaitannya dengan harta Rafael yang dinilai tidak wajar. Pahala menyebut pemeriksaan terhadap pegawai pajak ini akan menunjukkan bagaimana pola geng di lingkungan Ditjen Pajak. Menurut dia, Rafael memang memiliki banyak teman di lingkungan Ditjen Pajak. Pihaknya mengendus terdapat pola yang digunakan kelompok ini dalam menyamarkan kekayaan mereka. Pahala sebelumnya menyebut bahwa di lingkungan Ditjen Pajak memang terdapat semacam geng. Istilah ini tidak merujuk pada komplotan seperti anak sekolah. Namun, geng ini merupakan semacam jejaring para pegawai pajak yang terhubung karena irisan pendidikan dan perjalanan karir. Pahala menyebut geng ini memiliki kemampuan yang sangat canggih dalam menyamarkan harta kekayaannya. Ia mengibaratkan geng di Ditjen Pajak itu memiliki kemampuan jurus silat yang lihai. Hal ini membuat KPK memerlukan waktu untuk memahami pola dan gerakan mereka. Namun, dia enggan membeberkan pola pegawai pajak menyembunyikan harta mereka. Namun, ia memastikan mereka begitu lihai. Mantan Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, memenuhi panggilan KPK pada hari ini untuk mengklarifikasi harta kekayaannya senilai 15,7 miliar rupiah. Eko datang ditemani sang istri, Ari Murnianti, dan juga dua orang lainnya. Hingga sore ini klarifikasi terhadap harta milik Eko Darmanto masih berlangsung. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan rekan jurnalis Tribunnews, Ilham Rian Pratama. Silakan Ilham. Ya, Sarah dan Tribuners, benar apa yang sudah disebutkan tadi. KPK pada hari ini mengklarifikasi harta kekayaan milik ex-kepala kantor Bea Cukai Jogja, Eko Darmanto, sebesar 15,7 miliar rupiah. Eko datang bersama sang istri, yaitu Ari Murnianti. Begitu tiba di gedung KPK pagi tadi, Eko tidak banyak bicara. Ia hanya menyebut akan menyampaikan semuanya ketika klarifikasi terhadap dirinya telah selesai. Hingga sore ini, Tribuners, KPK masih mengklarifikasi harta milik Eko Darmanto tersebut. Diketahui, Tribuners, pengklarifikasian terhadap harta Eko ini tidak lepas dari gaya hedonis Eko yang kerap memamerkan asetnya di media sosial. Klarifikasi harta Eko juga merupakan buntut dari telah diperiksanya mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo beberapa hari lalu, di mana sebelumnya KPK mendapat informasi mengenai adanya kelompok ASN berharta fantastis di Kemenkeu. KPK menyebut para pejabat tersebut saling terkoneksi satu sama lain, sehingga hal ini yang menyebabkan KPK mentargetkan untuk memeriksa Eko Darmanto. KPK juga telah menyampaikan tadi melalui pesan tertulis bahwa masih akan memeriksa satu lagi pejabat Kementerian Keuangan, namun untuk identitasnya belum bisa disampaikan untuk saat ini. Demikian saya dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan Ilham Rian. Kasus kekayaan tak wajar Rafael Alun Trisambodo bakal menyeret nama-nama lain pegawai pajak. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan mengumumkan satu pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang akan diminta klarifikasi terkait harta kekayaannya pada Selasa 7 Maret 2023 kemarin. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan KPK akan memeriksa mantan pejabat Bea dan Cukai terlebih dahulu. Hal tersebut sebelum mengungkap kekayaan ganjil pegawai pajak selain Rafael. Ia mengatakan pemeriksaan terhadap pegawai pajak ini akan menunjukkan bagaimana pola geng di lingkungan Ditjen Pajak. Menurut Pahala, Rafael memang memiliki banyak teman di lingkungan Ditjen Pajak. KPK mengendus terdapat pola yang digunakan kelompok tersebut dalam menyamarkan kekayaan mereka. Pahala sebelumnya menyebut bahwa lingkungan Direktorat Jenderal Pajak memang terdapat semacam geng. Istilah ini tak merujuk pada komplotan seperti anak sekolah. Yang tersebut merupakan semacam jejaring para pegawai pajak yang terhubung karena irisan pendidikan dan perjalanan karir. Pahala menyebut geng tersebut memiliki kemampuan yang sangat canggih dalam menyamarkan harta kekayaannya. Ia mengibaratkan geng di Ditjen Pajak tersebut memiliki kemampuan jurus silat yang lihai.
Hal ini membuat KPK memerlukan waktu untuk memahami pola dan gerakan mereka. Pahala enggan membeberkan pola pegawai pajak menyembunyikan harta mereka, namun ia memastikan mereka begitu lihai. Menurut Pahala, salah satu pola pegawai pajak dalam menyamarkan hartanya adalah dengan menggunakan nomine. Nomine merupakan modus yang kerap digunakan pelaku tindak pidana pencucian uang atau TPPU untuk menyamarkan harta hasil kejahatan. Mereka menggunakan nama orang terdekat untuk melakukan transaksi perbankan hingga membeli aset. Mereka juga bisa menggunakan nama perusahaan. Dalam laporannya, mereka hanya akan mencatat kepemilikan lembar saham. Pahala mengatakan penggunaan nomine atau nama orang lain tersebut dilakukan geng Ditjen Pajak untuk menghindari laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Meski demikian, KPK yakin bahwa aset tersebut dibeli atas nama pegawai pajak terkait. Nominal harta yang berputar dalam dugaan penyamaran harta ini, Pahala menuturkan jumlahnya cukup besar. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK menduga terdapat pihak pencuci uang profesional atau professional money launderer yang bekerja dengan Rafael. PPATK juga memblokir rekening sejumlah pihak terkait Rafael termasuk konsultan pajak. Belakangan Ivan menyebut konsultan pajak itu diduga melarikan diri ke luar negeri. Selain itu, PPATK juga mengungkap adanya mantan pegawai Ditjen Pajak yang bekerja pada konsultan pajak tersebut. Sementara itu, KPK pusing karena terduga nomine Rafael melarikan diri ke luar negeri. Sebab data transaksi perbankan konsultan pajak tersebut berada di tangan PPATK. Di sisi lain, KPK belum memerlukan pemeriksaan secara langsung terhadap nomine tersebut. Dan terakhir mungkin next-nya kayak apa, kita pastikan sesudah yang bersangkutan pasti ada lagi. Orang-orang lain yang kita kan dengar juga ada gengnya, ada ini, itu. Tapi kita kan perlu tahu polanya. Sekali lagi teman-teman, ini bukan bukan sederhana. Ya sulit sih ya pasti gitu. Bukan sederhana dalam arti, ini kan orang keuangan bener. Dia tahu banget gimana cara kesana kemari. Jadi kita ingin polanya dulu dapat, nanti baru ke yang lain. Dan tambahan sedikit yang Jogja juga kita sedang dalami LHKPN-nya. Rekening mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo dan keluarganya telah diblokir, termasuk pula rekening atas nama istrinya Ernie Meike Torondek dan anak-anaknya yang termasuk Rafael, yaitu Mario Dandi Satrio. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, Ivan Yustiavandana, membenarkannya pada Selasa 7 Maret ini. Dia mengatakan bahwa rekening keluarga Rafael dan pihak-pihak terkait kini telah dibekukan. Jumlah rekening yang diblokir, kata Ivan, mencapai puluhan juta. Salah satu di antaranya, PPATK mengendus adanya laporan profesional money launderer atau pencucian uang profesional. Menurut Ivan, transaksi keuangan para nomine itu cukup intens dan dilakukan dalam jumlah besar. Meski demikian, Ivan belum berkenan menyebut jumlah perputaran uang dalam indikasi pencucian uang oleh Rafael. Belakangan, konsultan yang diduga menjadi nomine Rafael itu melarikan diri ke luar negeri. PPATK juga menyebut bahwa terdapat 2 mantan pegawai Ditjen Pajak yang menjadi nomine Rafael. Mereka bekerja pada konsultan tersebut. Masyarakat memang menyoroti harta kekayaan mantan Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo sebesar 56,1 miliar rupiah setelah anaknya Mario Dandi Satrio melakukan penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor. Rafael kemudian dipanggil ke KPK pada 1 Maret lalu untuk dimintai klarifikasi terkait harta kekayaan yang dinilai tidak wajar. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pihaknya telah memeriksa transaksi dari 6 perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo. Sri Mulyani mengatakan hasil pemeriksaan itu nanti akan disampaikan oleh KPK. Kementerian Keuangan juga telah selesai menginvestigasi harta kekayaan milik Rafael. Kegaduhan soal gaya hidup hedonisme dan dugaan tindak pencucian uang oleh pejabat disentil langsung oleh Presiden Joko Widodo saat membuka sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Kamis 2 Maret.
Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa kekecewaan masyarakat terhadap para pejabat negara adalah hal yang wajar. Ia pun mengingatkan agar aparat pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang baik dan tak berlaku arogan, apalagi pamer harta. Baik di lapangan maupun di kementerian, di media sosial, karena peristiwa di pajak dan biaya cukai. Saya tahu betul mengikuti kekecewaan masyarakat terhadap aparat kita, aparat pemerintah. Dan hati-hati, tidak hanya urusan pajak dan biaya cukai, ada kepolisian dan juga aparat hukum lainnya, terhadap birokrasi yang lainnya. Dan kalau seperti itu ya, kalau menurut saya ya, pantas rakyat kecewa. Karena pelayanannya dianggap tidak baik, kemudian aparatnya perilakunya jumawa dan pamer kuasa, kemudian pamer kekayaan, hedonis. Oleh sebab itu saya minta kepada seluruh menteri dan kepala lembaga untuk mendisiplinkan para di bawahnya, memberitahu apa-apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang boleh dilakukan. Sebagaimana diketahui, aksi pamer harta para pejabat negara ini telah menimbulkan kekecewaan dari masyarakat yang dituangkan di media sosial. Tak hanya masyarakat, sejumlah tokoh juga ikut angkat bicara terkait hal ini. Mantan Ketua PBNU Said Akil Siraj bahkan sempat mewanti-wanti akan menyerukan aksi tak bayar pajak bagi warga Nahdlatul Ulama atau NU bila Rafael terbukti melakukan penyelewengan dana pajak. Dikatakan oleh Said Akil, bahkan keputusan tersebut mengacu pada kitab kuning dan para imam serta ulama. Seruan ini juga pernah digaungkan pada saat kasus Gayus Tambunan beberapa tahun lalu. Hal tersebut pun sampai membuat Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY mengutus staf susnya untuk menemui Said Akil. Sementara itu terkait kasus Rafael, Direktur Jenderal Pajak Kemenku Suryo Utomo menemui langsung Ketua PBNU Yahya Khalil Stakuf di kediaman pribadinya pada Kamis 2 Maret. Suryo Utomo lantas meminta untuk memisahkan antara kasus dan kewajiban. Ditekankan oleh Suryo bahwa membayar pajak adalah kewajiban yang dampaknya dirasakan oleh masyarakat. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyatakan telah mengetahui 2 nama mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Kementerian Keuangan yang bekerja menjadi bawahan konsultan pajak. Konsultan pajak tersebut diduga menjadi nomini Rafael Alun Trisambodo untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaannya. Informasi itu dikatakan Pahala Nainggolan pada Senin 6 Maret 2023. Namun demikian, Pahala enggan membeberkan nama 2 mantan pegawai pajak tersebut. Informasi keterlibatan mantan pegawai pajak sebelumnya diungkapkan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK Ivan Yustiavandana. Ivan mengungkapkan berdasarkan data PPATK, terdapat mantan pegawai DJP yang bekerja di bawah konsultan terduga nomini Rafael Alun Trisambodo. Selain itu, Ivan mengatakan pihaknya juga mendapatkan aduan dari masyarakat yang menyebut konsultan pajak terduga nomini Rafael melarikan diri ke luar negeri. Sementara itu, KPK mengaku tak pusing terkait kabar kaburnya konsultan pajak ini ke luar negeri. Menurut Pahala, transaksi perbankan konsultan pajak tersebut masih di PPATK. Sebelumnya, PPATK telah memblokir sejumlah rekening nasabah yang diduga menjadi nomini Rafael. Salah satu di antaranya adalah konsultan pajak. PPATK mengendus adanya peran profesional money launderer atau PML, yakni pencuci uang profesional. Menurut Ivan, transaksi keuangan para nomini itu cukup intens dan dilakukan dalam jumlah besar.
Meski demikian, Ivan belum berkenan menyebut berapa jumlah perputaran uang dalam indikasi pencucian uang Rafael Alun Trisambodo. Masyarakat menyoroti harta kekayaan mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak DJP Rafael Alun Trisambodo sebesar 56,1 miliar rupiah seusai anaknya Mario Dendi Satrio melakukan penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor, David. Mario diketahui publik kerap memamerkan gaya hidup mewah di media sosialnya. KPK saat ini sedang mengusut kekayaan Rafael Alun, menilai jumlah harta yang dimilikinya mencurigakan. Sebab Rafael Alun yang sebelumnya menjabat sebagai pejabat eselon 3 di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, jumlah harta tersebut tak sesuai dengan profil gajinya. Kalau dibilang jual massal gitu, ya kita pastilah Mario, kita pasti amati gitu kalau ada namanya. Ini sekarang kita angkut nama-nama penjualnya ke Irjen Kementerian Keuangan. Ini nama-nama ini pegawai siapa sih? Gitu. Kita menduga kan ini pegawai Dirjen Pajak, tapi sebenarnya namanya udah kita kumpulin dan sore ini kita bawa ke Irjen Kemenkyu untuk dicarikan. Ada nggak nama pegawainya? Bisa jadi bukan pajak, bisa jadi istrinya, anaknya, nggak tahu kita. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan menelusuri terkait temuan mutasi rekening senilai 500 miliar rupiah milik Rafael Alun Trisambodo. Transaksi mencurigakan ini merupakan hasil temuan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Sebelumnya, PPATK telah memblokir puluhan rekening yang terkait dengan Rafael Alun. Dilansir oleh Tribunnews Rabu 8 Maret, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan penelusuran oleh pihaknya bakal membutuhkan waktu. Dikatakan oleh Ali bahwa penyidik perlu strategi dalam penelusuran ini. Adapun PPATK sebelumnya telah memblokir sebanyak 40 rekening terkait dengan Rafael Alun. Sepanjang 2019 hingga 2023 ditemukan transaksi senilai 500 miliar rupiah. Transaksi ini tentu janggal karena tidak sesuai dengan profil Rafael sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Terlebih dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, Rafael hanya melaporkan memiliki harta sebanyak 56,1 miliar rupiah. Meski begitu, PPATK menolak menyebutkan jumlah uang dalam puluhan rekening tersebut. PPATK juga meyakini bahwa harta yang dimiliki Rafael melebihi LHKPN bila dilihat dari transaksi tersebut. Ali Fikri berujar temuan dari PPATK serta LHKPN menjadi petunjuk untuk mengusut kekayaan tak wajar Rafael ke tahap penyelidikan. Dalam hal ini kewenangan KPK adalah penindakan terhadap kasus korupsi, suap, dan pencucian uang. Apabila ditemukan unsur pidana lain, maka akan ada mekanisme sendiri dan dapat dilimpahkan kepada penegak hukum lain. Selesai dicopot jabatannya, Rafael Alun Trisambodo kini dipecat sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Pemecatan ini buntut Rafael Alun yang terbukti melakukan pelanggaran tindak pidana pencucian uang. Bahkan 40 rekening milik Rafael Alun beserta keluarganya telah diblokir. Hal tersebut disampaikan oleh Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh kepada kontan.co.id pada Selasa 7 Maret. Yang mengatakan Rafael Alun telah dipecat lantaran terbukti melakukan pelanggaran disiplin berat. Kini Rafael sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin. Sebelumnya mantan pegawai pajak itu sempat mengajukan pengunduran diri namun ditolak. Hal itu berujung pada nasibnya yang dipecat sebagai ASN secara tidak hormat. Awan mengatakan kini Rafael sedang menyelesaikan kasusnya dengan Kemenkeu. Namun informasi tersebut belum dibeberkan secara langsung oleh staf khusus Menteri Keuangan yakni Justinus Prastowo yang mengatakan akan menyampaikan informasi terkait pemecatan Rafael sebagai ASN dalam konferensi pers. Rencananya konferensi pers itu diadakan hari ini Rabu 8 Maret 2023. Sejauh ini rekening Rafael hingga keluarganya yang mencapai 50 miliar rupiah itu telah diblokir. Tercatat ada lebih dari 40 rekening yang diblokir oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK.
Pajak Pak Dirjen ada di sini agar yang bersangkutan segera dibebas tugaskan. Kepala Kantor Bea dan Cukai Daerah Istimewa Yogyakarta Eko Darmanto yang viral karena bergaya hedon di sosial media bernasib sama seperti Rafael Alun Trisambodo, di mana Eko Darmanto juga akan dicopot dari jabatannya buntut aksinya yang kerap pamer harta. Kabar ini disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara dalam konferensi pers terkait viralnya Eko Darmanto pada Rabu 1 Maret 2023. Suhasil Nazara menginstruksikan kepada Direktorat Jenderal Bea Cukai untuk membebas tugaskan Eko Darmanto secepat mungkin. Ia menegaskan agar Dirjen Bea Cukai bisa secepat mungkin melaksanakan titahnya. Hal itu dilakukan untuk mempermudah pemeriksaan yang akan dilakukan pada Eko Darmanto. Suhasil menyebut bahwa unggahan Eko Darmanto di media sosial dinilai menunjukkan perilaku pamer yang berlebihan, di mana hal itu tidak sesuai dengan kepantasan sebagai aparatur sipil negara atau ASN Kementerian Keuangan. Sementara itu, Suhasil menyebut bahwa Direktorat Jenderal Bea Cukai melalui Direktorat Kepatuhan Internal dan Sekretaris Ditjen DJBC telah memanggil Eko Darmanto. Dari hasil penelusuran tim DJBC, Suhasil menyebut bahwa pesawat yang dipamerkan Eko di sosmed merupakan milik Federasi Aerosport Indonesia atau FASI. Lebih lanjut terkait motor gede yang juga dipamerkan di sosmed, diakui Eko Darmanto bahwa moge tersebut adalah pinjaman. Hal itu berdasarkan pemeriksaan oleh Direktorat Kepatuhan Internal Bea Cukai. Meski begitu, Eko mengakui bahwa dirinya memiliki motor gede yang tidak dilaporkan dalam LHKPN. Oleh sebab itu, Suhasil menginstruksikan kepada Direktorat Jenderal Bea Cukai untuk membebas tugaskan Eko Darmanto secepat mungkin. Terkait dengan unggahan foto yang bersangkutan yang berlebihan atau pamer, yang bersangkutan telah mengakui kesalahannya dan berjanji akan memperbaiki. Dalam rangka memudahkan pemeriksaan, saya telah menginstruksikan kepada Direktorat Jenderal Pajak Pak Dirjen ada di sini agar yang bersangkutan segera dibebas tugaskan secepat mungkin. Media sosial kembali dihebohkan dengan aksi pejabat yang pamer harta di media sosial. Setelah Rafael Alun dan Eko Darmanto, kini publik dibuat geger dengan keluarga Kepala Bea Cukai Makassar, Andi Pramono. Gaya hidup mereka pun disorot seusai anak dan istrinya kepergok memamerkan kemewahan. Sebuah akun di Twitter bernama @partaisosmed menyoroti aksi dari keluarga Andi Pramono. Lewat unggahnya pada Selasa 7 Maret 2023, akun itu mengunggah sebuah video yang memperlihatkan rumah mewah diduga milik sang pejabat. Adapun rumah mewah bercat putih itu disebut berada di kawasan legenda wisata Cibubur. Akun tersebut juga mengunggah foto dua wanita yang diduga istri dan anak dari Andi Pramono. Keduanya tampak tengah berfoto di depan cermin. Akun tersebut juga menjelaskan saat ini akun media sosial keduanya diduga istri dan anak Andi Pramono sudah ditutup. Hal itu karena dalam unggahan mereka disebut kerap pamer harta termasuk saat jalan-jalan ke luar negeri dengan tiket first class. Akun itu pun menyoroti merek pakaian yang dipakai kedua wanita yaitu Balenciaga. Selain itu, akun tersebut juga mengunggah video yang diduga anak Andi Pramono tengah menjadi bintang iklan dari merek sepatu lokal. Pada video tersebut tampak latar belakang yang menjadi tempat iklan itu memiliki kemiripan dari video pertama yaitu rumah mewah diduga milik Andi Pramono. Sementara itu, Tribunnews.com pun telah menghubungi jubir Kementerian Keuangan Justinus Prastowo untuk meminta keterangan terkait unggahan itu. Pihak redaksi juga menghubungi Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi Pahala Nenggolan. Namun hingga berita ini diturunkan, dari keduanya belum memberikan respons. Di tengah kabar PPATK memblokir puluhan rekening milik keluarga Rafael Alun Trisambodo, kini viral di media sosial curhatan Christopher Diaksadharma alias Masto. Pasalnya kakak kedua Mario Dandi itu belak-belakan mengaku lelah menjadi orang miskin. Diketahui PPATK telah membekukan total harta Rafael Alun yang menyentuh angka 500 miliar rupiah. PPATK juga memblokir rekening Mario Dandi Satrio, terduga pelaku penganiayaan David, anak pengurus GP Ansor. Sementara kekayaan Rafael kini menjadi bidikan PPATK dan KPK, sosok anak-anak sang mantan pejabat turut disorot. Selain Mario Dandi, sang kakak juga menjadi perbincangan.
Sosok Masto yang diduga kakak Mario Dandi mendadak disorot lantaran curhatannya di media sosial viral. Sebelum kasus Mario Dandi viral, rupanya Masto sudah tenar di beberapa kalangan netizen. Karenanya kala dicap buruk usai putus dari mantan pacar, Masto memberikan klarifikasi dalam siaran langsung akun Instagramnya. Dalam akun Instagramnya, Masto terlihat hidup sederhana dengan sang istri. Hal itu berbeda dengan Mario Dandi yang kerap memamerkan harta kekayaan sang ayah. Terkait kehidupannya, Masto sempat curhat bahwa dirinya lelah hidup miskin dan memilih untuk membangun usahanya. Namun video tersebut sebenarnya direkam ketika Masto baru saja berpisah dari mantan kekasihnya yang merupakan seorang selebgram. Mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak DJP Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo diketahui telah melakukan transaksi janggal senilai 500 miliar rupiah. Sejumlah 40 rekening yang terafiliasi dengan akun rekening milik pribadi Rafael Alun dan keluarga. 40 rekening itu kemudian dibekukan atau diblokir. Hal itu diungkapkan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana pada Selasa 7 Maret 2023 kemarin. Ivan juga membenarkan jumlah uang yang ada di 40 transaksi itu senilai 500 miliar rupiah. Menurut Ivan, nilai transaksi Rafael sebesar 500 miliar rupiah tersebut bukanlah nilai dana, melainkan nilai mutasi rekening mulai dari 2019 hingga 2023. Mutasi rekening soal RAT dan pihak-pihak yang PPATK duga terkait individu atau badan hukum. Ivan sebelumnya membenarkan bahwa rekening yang diblokir termasuk atas nama istri Rafael, Ernie Meike Torondek. Selain itu juga anak-anak Rafael termasuk Mario Dendi Satrio 20 tahun yang saat ini berstatus tersangka penganiayaan. PPATK pun telah melakukan pemblokiran rekening seorang konsultan pajak. Hal itu lantaran diduga menjadi perpanjangan tangan dugaan tindak pidana pencucian uang mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo. Ivan sempat menyebut PPATK menduga ada tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Rafael Alun. Ia menyebut PPATK juga mensinyalir adanya keterlibatan pihak lain dalam hal tersebut. Sebelumnya, harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo sebesar 56,1 miliar rupiah menjadi sorotan setelah Mario Dendi menganiaya D 17 tahun. Dia merupakan anak seorang pengurus GP Ansor. Kebiasaan Mario Dendi memamerkan gaya hidup mewah melalui media sosial lantas terkuak oleh warganet. PPATK pun menyatakan sudah mengendus transaksi mencurigakan Rafael sejak 2003. PPATK menyatakan sudah mengendus transaksi mencurigakan tersebut sejak tahun tersebut. PPATK pun menyatakan sudah. Maksud kami, Ivan mengatakan transaksi nomine cukup intens dengan jumlah yang besar. PPATK juga menduga terdapat pihak yang berperan sebagai pencuci uang profesional. Pencucian uang tersebut dibalik harta kekayaan Rafael. Sang konsultan pajak yang menangani Rafael diduga melarikan diri ke luar negeri. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkapkan maksud kami kesulitan untuk menyeret pejabat yang tidak melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara ke ranah pidana. Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menyebut pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme tak mengatur hal tersebut. Pahala menyebut pejabat yang tak lapor LHKPN hanya diberi sanksi administrasi. Kekayaan Rafael Alun baru ditelusuri setelah anaknya Mario Dendi tersandung kasus penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor. Menurut Pahala, kerjasama KPK dengan Kemenku dan pihak-pihak terkait juga diharapkan bisa membantu keterbatasan dari pelacakan kekayaan pejabat. Sebab Indonesia belum memiliki RUU perampasan harta. Nah, jadi yang bersangkutan ini sebenarnya masuk di outliers, karena kita periksa. Kita pernah periksa yang bersangkutan 2018 untuk periode 2015, 2016, 17, 18. Hasilnya kita terbitkan laporannya 23 Januari 2019. Dan karena dari laporan itu, menurut kami punya keterbatasan untuk menjangkau dari mana asal semua harta yang dilaporkan. Jadi kami berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, kita bilang ini kita periksa gitu. Hasilnya hartanya ini, kita cek ke lapangan yang secara administratif disebut di laporan itu oke.
Yang secara administratif banknya disebut bank ABCD, istri anaknya, itu benar. Tidak ada rekening di luar itu atas nama yang bersangkutan, anak dan istri yang tidak dilaporkan. Waktu itu begitu. Tapi kok kita merasa nggak dengan angka kekayaan dan transaksi bank yang sangat aktif, kita merasa kayaknya ada yang nggak pas nih gitu ya. Waktu itu 2019 kita datang, oleh karena itu hampir tidak ada tindak lanjut yang signifikan sesudah itu. Gitu. Nah, kita lihat lagi bahwa yang bersangkutan ini poin yang kedua, baru menjadi wajib lapor itu 2011. Rafael Alun Trisambodo disebut memiliki geng di lingkungan Ditjen Pajak. KPK mengendus terdapat pola yang digunakan kelompok itu dalam menyamarkan kekayaan mereka. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini, Selasa 7 Maret, akan memeriksa satu pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Pemeriksaan itu berkaitan dengan kasus harta mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun yang tidak wajar. Pegawai yang diperiksa dicurigai satu geng dengan Rafael dan diduga ada kaitannya dengan harta Rafael yang dinilai tidak wajar. Pahala menyebut pemeriksaan terhadap pegawai pajak ini akan menunjukkan bagaimana pola geng di lingkungan Ditjen Pajak. Menurut dia, Rafael memang memiliki banyak teman di lingkungan Ditjen Pajak. Pihaknya mengendus terdapat pola yang digunakan kelompok ini dalam menyamarkan kekayaan mereka. Pahala sebelumnya menyebut bahwa di lingkungan Ditjen Pajak memang terdapat semacam geng. Istilah ini tidak merujuk pada komplotan seperti anak sekolah. Namun, geng ini merupakan semacam jejaring para pegawai pajak yang terhubung karena irisan pendidikan dan perjalanan karir. Pahala menyebut geng ini memiliki kemampuan yang sangat canggih dalam menyamarkan harta kekayaannya. Ia mengibaratkan geng di Ditjen Pajak itu memiliki kemampuan jurus silat yang lihai. Hal ini membuat KPK memerlukan waktu untuk memahami pola dan gerakan mereka. Namun, dia enggan membeberkan pola pegawai pajak menyembunyikan harta mereka. Namun, ia memastikan mereka begitu lihai. Mantan Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, memenuhi panggilan KPK pada hari ini untuk mengklarifikasi harta kekayaannya senilai 15,7 miliar rupiah. Eko datang ditemani sang istri, Ari Murnianti, dan juga dua orang lainnya. Hingga sore ini klarifikasi terhadap harta milik Eko Darmanto masih berlangsung. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan rekan jurnalis Tribun News, Ilham Rian Pratama. Silakan Ilham. Ya, Sarah dan Tribuners, benar apa yang sudah disebutkan tadi. KPK pada hari ini mengklarifikasi harta kekayaan milik ex-kepala kantor Bea Cukai Jogja, Eko Darmanto, sebesar 15,7 miliar rupiah. Eko datang bersama sang istri, yaitu Ari Murnianti. Begitu tiba di gedung KPK pagi tadi, Eko tidak banyak bicara. Ia hanya menyebut akan menyampaikan semuanya ketika klarifikasi terhadap dirinya telah selesai. Hingga sore ini, Tribuners, KPK masih mengklarifikasi harta milik Eko Darmanto tersebut. Diketahui, Tribuners, pengklarifikasian terhadap harta Eko ini tidak lepas dari gaya hedonis Eko yang kerap memamerkan asetnya di media sosial. Klarifikasi harta Eko juga merupakan buntut dari telah diperiksanya mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo beberapa hari lalu, di mana sebelumnya KPK mendapat informasi mengenai adanya kelompok ASN berharta fantastis di Kemenkeu. KPK menyebut para pejabat tersebut saling terkoneksi satu sama lain, sehingga hal ini yang menyebabkan KPK mentargetkan untuk memeriksa Eko Darmanto. KPK juga telah menyampaikan tadi melalui pesan tertulis bahwa masih akan memeriksa satu lagi pejabat Kementerian Keuangan, namun untuk identitasnya belum bisa disampaikan untuk saat ini. Demikian Sarah dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan Ilham Rian. Kasus kekayaan tak wajar Rafael Alun Trisambodo bakal menyeret nama-nama lain pegawai pajak. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan mengumumkan satu pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang akan diminta klarifikasi terkait harta kekayaannya pada Selasa 7 Maret 2023 kemarin.
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan KPK akan memeriksa mantan pejabat Bea dan Cukai terlebih dahulu. Hal tersebut sebelum mengungkap kekayaan ganjil pegawai pajak selain Rafael. Ia mengatakan pemeriksaan terhadap pegawai pajak ini akan menunjukkan bagaimana pola geng di lingkungan Ditjen Pajak. Menurut Pahala, Rafael memang memiliki banyak teman di lingkungan Ditjen Pajak. KPK mengendus terdapat pola yang digunakan kelompok tersebut dalam menyamarkan kekayaan mereka. Pahala sebelumnya menyebut bahwa lingkungan Direktorat Jenderal Pajak memang terdapat semacam geng. Istilah ini tak merujuk pada komplotan seperti anak sekolah. Geng tersebut merupakan semacam jejaring para pegawai pajak yang terhubung karena irisan pendidikan dan perjalanan karir. Pahala menyebut geng tersebut memiliki kemampuan yang sangat canggih dalam menyamarkan harta kekayaannya. Ia mengibaratkan geng di Ditjen Pajak tersebut memiliki kemampuan jurus silat yang lihai. Hal ini membuat KPK memerlukan waktu untuk memahami pola dan gerakan mereka. Pahala enggan membeberkan pola pegawai pajak menyembunyikan harta mereka, namun ia memastikan mereka begitu lihai. Menurut Pahala, salah satu pola pegawai pajak dalam menyamarkan hartanya adalah dengan menggunakan nomine. Nomine merupakan modus yang kerap digunakan pelaku tindak pidana pencucian uang atau TPPU untuk menyamarkan harta hasil kejahatan. Mereka menggunakan nama orang terdekat untuk melakukan transaksi perbankan hingga membeli aset. Mereka juga bisa menggunakan nama perusahaan. Dalam laporannya, mereka hanya akan mencatat kepemilikan lembar saham. Pahala mengatakan penggunaan nomine atau nama orang lain tersebut dilakukan geng di Ditjen Pajak untuk menghindari laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Meski demikian, KPK yakin bahwa aset tersebut dibeli atas nama pegawai pajak terkait. Nominal harta yang berputar dalam dugaan penyamaran harta ini, Pahala menuturkan jumlahnya cukup besar. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK menduga terdapat pihak pencuci uang profesional atau professional money launderer yang bekerja dengan Rafael. PPATK juga memblokir rekening sejumlah pihak terkait Rafael termasuk konsultan pajak. Belakangan Ivan menyebut konsultan pajak itu diduga melarikan diri ke luar negeri. Selain itu PPATK juga mengungkap adanya mantan pegawai Ditjen Pajak yang bekerja pada konsultan pajak tersebut. Sementara itu KPK pusing karena terduga nomine Rafael melarikan diri ke luar negeri. Sebab data transaksi perbankan konsultan pajak tersebut berada di tangan PPATK. Di sisi lain KPK belum memerlukan pemeriksaan secara langsung terhadap nomine tersebut. Dan terakhir mungkin next-nya kayak apa, kita pastikan sesudah yang bersangkutan pasti ada lagi. Orang-orang lain yang kita kan dengar juga ada gengnya, ada ini, itu. Tapi kita kan perlu tahu polanya. Sekali lagi teman-teman, ini bukan bukan sederhana. Ya sulit sih ya pasti gitu. Bukan sederhana dalam arti, ini kan orang keuangan bener. Dia tahu banget gimana cara kesana kemari. Jadi kita ingin polanya dulu dapat, nanti baru ke yang lain. Dan tambahan sedikit yang Jogja juga kita sedang dalami LHKPN-nya. Rekening mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo dan keluarganya telah diblokir, termasuk pula rekening atas nama istrinya Ernie Meike Torondek dan anak-anaknya yang termasuk Rafael, yaitu Mario Dandi Satrio. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, Ivan Yustiavandana, membenarkannya pada Selasa 7 Maret ini. Dia mengatakan bahwa rekening keluarga Rafael dan pihak-pihak terkait kini telah dibekukan. Jumlah rekening yang diblokir, kata Ivan, mencapai puluhan juta. Salah satu di antaranya PPATK mengendus adanya laporan profesional money launderer atau pencucian uang profesional. Menurut Ivan, transaksi keuangan para nomine itu cukup intens dan dilakukan dalam jumlah besar. Meski demikian, Ivan belum berkenan menyebut jumlah perputaran uang dalam indikasi pencucian uang oleh Rafael. Belakangan, konsultan yang diduga menjadi nomine Rafael itu melarikan diri ke luar negeri. PPATK juga menyebut bahwa terdapat 2 mantan pegawai Ditjen Pajak yang menjadi nomine Rafael. Mereka bekerja pada konsultan tersebut. Masyarakat memang menyoroti harta kekayaan mantan Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo sebesar
56,1 miliar rupiah setelah anaknya Mario Dandi Satrio melakukan penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor. Rafael kemudian dipanggil ke KPK pada 1 Maret lalu untuk dimintai klarifikasi terkait harta kekayaan yang dinilai tidak wajar. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pihaknya telah memeriksa transaksi dari 6 perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo. Sri Mulyani mengatakan hasil pemeriksaan itu nanti akan disampaikan oleh KPK. Kementerian Keuangan juga telah selesai menginvestigasi harta kekayaan milik Rafael. Kegaduhan soal gaya hidup hedonisme dan dugaan tindak pencucian uang oleh pejabat disentil langsung oleh Presiden Joko Widodo saat membuka sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Kamis 2 Maret. Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa kekecewaan masyarakat terhadap para pejabat negara adalah hal yang wajar. Ia pun mengingatkan agar aparat pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang baik dan tak berlaku arogan, apalagi pamer harta. Baik di lapangan maupun di kementerian, di media sosial, karena peristiwa di pajak dan di bea cukai, saya tahu betul mengikuti kekecewaan masyarakat terhadap aparat kita, aparat pemerintah. Dan hati-hati, tidak hanya urusan pajak dan bea cukai, ada kepolisian dan juga aparat hukum lainnya, terhadap birokrasi yang lainnya. Dan kalau seperti itu ya, kalau menurut saya pantas rakyat kecewa. Karena pelayanannya dianggap tidak baik, kemudian aparatnya perilakunya jumawa dan pamer kuasa, kemudian pamer kekayaan, hedonis. Oleh sebab itu saya minta kepada seluruh menteri dan kepala lembaga untuk mendisiplinkan para di bawahnya, memberitahu apa-apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang boleh dilakukan. Sebagaimana diketahui, aksi pamer harta para pejabat negara ini telah menimbulkan kekecewaan dari masyarakat yang dituangkan di media sosial. Tak hanya masyarakat, sejumlah tokoh juga ikut angkat bicara terkait hal ini. Mantan Ketua PBNU Said Akil Siraj bahkan sempat mewanti-wanti akan menyerukan aksi tak bayar pajak bagi warga Nahdlatul Ulama atau NU bila Rafael terbukti melakukan penyelewengan dana pajak. Dikatakan oleh Said Akil, bahkan keputusan tersebut mengacu pada kitab kuning dan para imam serta ulama. Seruan ini juga pernah digaungkan pada saat kasus Gayus Tambunan beberapa tahun lalu. Hal tersebut pun sampai membuat Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY mengutus staf susnya untuk menemui Said Akil. Sementara itu terkait kasus Rafael, Direktur Jenderal Pajak Kemenku Suryo Utomo menemui langsung Ketua PBNU Yahya Khalil Stakuf di kediaman pribadinya pada Kamis 2 Maret. Suryo Utomo lantas meminta untuk memisahkan antara kasus dan kewajiban. Ditekankan oleh Suryo bahwa membayar pajak adalah kewajiban yang dampaknya dirasakan oleh masyarakat. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyatakan telah mengetahui 2 nama mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Kementerian Keuangan yang bekerja menjadi bawahan konsultan pajak. Konsultan pajak tersebut diduga menjadi nomini Rafael Alun Trisambodo untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaannya. Informasi itu dikatakan Pahala Nainggolan pada Senin 6 Maret 2023. Namun demikian, Pahala enggan membeberkan nama 2 mantan pegawai pajak tersebut.
Informasi keterlibatan mantan pegawai pajak sebelumnya diungkapkan Kepala